Jangan nyeselnya ketika datang ajal menjemput. Jangan. Sebab kalau itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kamu kalau nyeselnya pas di akhir kehidupan, kata Allah, kalla, enggak bakalan bisa balik lagi. Tak akan kusisakan bahkan 1 jam sekalipun, tak akan kusisakan bahkan 10 menit sekalipun, tak akan kuberikan sisa waktu bahkan 1 menit sekalipun. Ini adalah saatmu untuk kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekarang ucapanmu, doamu hanyalah kalimat omong kosong yang tak akan pernah aku ijabah. Waktumu berdoa telah habis. Waktumu mendekat kepadaku sudah tak lagi tersisa. Wa min waraihim barzakh. Silahkan masuk ke alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada fitrah. Allah ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Sebab kalau nyeselin dosa di akhirat nggak ada artinya. Kalau kita nyeselnya datangnya di akhirat, nggak ada artinya, teman-teman. Tapi kalau dari sekarang nih kita nyesel, selama hidup di dunia nih kita banyak nyesel, insya Allah di akhirat nanti kita nggak lagi nyesel. Mudah-mudahan nyeselnya biar di dunia aja, di akhirat nggak lagi nyesel, amin. Di akhirat tinggal dapat kasih sayang Allah, amin. Di akhirat tinggal merasakan damainya ampunan, amin. Di akhirat tinggal merasakan indahnya dekap rahmat Allah, amin. Di akhirat tinggal dipertemukan dengan Nabi Muhammad, amin. Minal aidin. Masalahnya kita nih kan punya banyak dosa. Seperti yang tadi saya sampaikan, gak ada siapapun nih diantara kita yang dosanya kurang. Udah cukup semua, udah banyak semua. Saudariku sekalian, dengarkan ucapan saya. Ini penting buat kamu ingat-ingat. Dosa itu ada 2 pilihan. Allahnya punya 2 pilihan terhadap dosa hamba-hambanya. Ada yang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada yang Allah ampuni dosanya, orang yang Allah kehendaki. Ada yang Allah azab dia dengan dosanya, itu pun juga yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah tuh nggak peduli mau ada orang dosanya cuma 1. Kalau Allah mau mengazab, diazab orang tersebut. Teman-teman sekalian, kita cukup belajar dari makhluk namanya iblis al-la'in. Sudah ibadah kepada Allah 70.000 tahun lamanya. Katanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, iblis sudah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala 70.000 tahun lamanya. Ngapain? Sujud. Sujud. Kurang hobi apa iblis sama sujud? Sampai udah pernah sujud 70.000 tahun lamanya di atas muka bumi nih tempat yang kamu duduki ini sudah pernah dibikin sujud sama iblis. Ma min buq'ah fil ard wala fis sama illa waqad sajad fihi iblis sajdah. Kata Imam Ghazali, tidak ada satu jengkal tanah di bumi ataupun di langit melainkan sudah pernah dibuat sujud sama iblis. Hobinya sujud, senengannya sujud si iblis. Sampai Allah hancurkan bumi karena Allah nggak setuju sama perbuatannya ahli bumi.
jin waktu itu menempati bumi, mereka saling bunuh, saling tikam, saling benci, saling hasut satu sama lain. Allah sebel sama hamba-hamba yang begitu, Allah hancurin. Kemudian Allah sisakan si iblis karena bagusnya ibadahnya, karena dia sujud terus-terusan. Allah naikin dia ke atas langit, dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya para malaikat, padahal dia bukan termasuk dari malaikat. Sampai ketika Allah menghendaki, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Habisnya Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada segenap penghuni langit, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada segenap malaikat-malaikatnya, wahai para malaikatku, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis ini tantang petenek, padahal dia hobinya sujud, di bumi sujud, di langit sujud. Allah heran, iblis, mama na'aka antas juda id amartu. Kata Allah, kenapa kamu nggak mau sujud padahal aku yang perintahkan? Aku memerintahkanmu, kata Allah, buat sujud. Kenapa kamu nggak mau sujud? Iblis nggak bilang, maaf ya Allah, tadi saya nggak dengar. Nggak gitu. Itu namanya orang bandel. Atau misalnya, males banget dah saya Allah mau sujud, pinggang lagi sakit misal, nah itu orang males namanya. Atau si iblis nih misalnya gitu ya, iblis nggak bilang kayak begini, ya Allah kan tadi perintahnya sama malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Nggak gitu juga, itu namanya orang tukang protes, jago ngeles. Enggak juga. Akan tetapi iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Tanah mah diinjek-injek ya Allah. Api saya lebih mulia daripada dia. Ogah saya sujud sama dia. Hati-hati, sepanjang zaman ada iblis-iblis yang menghancurkan kehidupan manusia. Ngapain saya hadir majelisnya Ustazah Halimah? Dia lebih muda dari saya lebih pintar dari dia. Ngapain? Hati-hati. Hati-hati dengan perasaan ana khairun minhu. Gak ada. Tidak, bahkan saya denganmu atau siapapun dengan siapapun, gak ada. Saya berbicara di hadapanmu bukan karena saya lebih baik darimu. Camkan ucapan saya, bukan. Saya pegang mic di depanmu saat ini, kamu mendengarkan saya, kamu menyimak saya, bukan karena saya lebih baik darimu, bukan. Tidak pernah ada jaminan atas hal tersebut. Jika saya saat ini berbicara kepadamu dan kamu mendengarkan saya, hanya karena saya telah mempelajari ilmu agama ini dan saya dapat menyampaikannya kepadamu. Ini hanyalah soal ilmu, ini hanyalah soal kemampuan. Sama halnya dengan dokter yang ngobatin pasien. Apakah dokter itu lebih sehat daripada pasiennya? Belum tentu. Apakah dokter itu udah pasti lebih panjang umurnya daripada pasiennya? Belum tentu.
tentu. Lah kenapa kok dokternya berani-beraninya ngobatin pasiennya? Karena dia sudah belajar, karena dia memiliki kemampuan atas hal tersebut. Itu sebabnya dokternya ngobatin pasiennya. Sama dengan yang saya lakukan pada saat ini. Tapi bahwa saya lebih baik darimu, bahwa saya masuk surganya duluan denganmu, amin. Tapi belum tentu bahwa saya pasti akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap begitu, tapi belum tentu. Kita semua nih teman-teman saudariku sekalian, saya, kamu, orang tuamu, anak-anakmu, sama kayak kaset. Kayak kaset. Dari luar kadang-kadang suka gak ketahuan isinya apa. Isinya orang-orang zaman dulu nih, generasi milenial ke atas tahu tuh ada kaset zaman dulu ya Bu ya. Itu kadang-kadang kalau dari luar suka nggak kelihatan isinya apa. Begitu dimasukin ke kotaknya, dipencet, baru itu nyala. Oh yang ini dangdut, oh yang ini ceramah, kan begitu. Kita semuanya nih kaset, belum ketahuan nilainya, isinya, sampai kita dimasukkan ke dalam kotak bernama kuburan. Begitu kita masuk kubur, kita baru akan tahu nilai kita seperti apa. Begitu datang ajal menjemput, kita baru tahu seperti apa selama ini Allah menilai kita. Apakah kita adalah hamba yang dirahmati, ataukah kita adalah hamba yang dilaknati? Apakah kita adalah hamba yang dicinta, dikasihi, ataukah kita adalah seorang hamba yang dimurka dan dibenci? Saudariku sekalian yang saya muliakan, iblis ibadah 70.000 tahun, disayang Allah, dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia meskipun dia bukan termasuk dari kelompok malaikat. Akan tetapi hanya karena satu dosa, ketika ia disuruh sujud kepada Nabi Adam dan dia tidak mau melakukannya, Allah mengatakan padanya, fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Satu dosa. Bayangkan dengan berapa dosa yang telah kamu lakukan. Bayangkan dengan berapa banyak perintah sujud yang kamu lewatkan. Bayangkan dengan berapa banyak aturan-aturan Allah yang kamu langgar. Bayangkan berapa banyak hal-hal haram yang telah kamu kerjakan. Bukankah pantas jika Allah berkata kepada kita, fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu dari rahmatku, sesungguhnya aku telah murka padamu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang begitu, ada yang hanya karena satu dosa Allah usir dia dari rahmatnya, ada. Tapi ada juga dosanya banyak, tapi ia kembali kepada Allah, tapi Allah menyayangi dia, tapi Allah mengampuni dosanya, Allah terima dia. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan bercerita, dakhalal mar'ah al-fajirah al-fasiqah ilal jannah bikalbin. Kata Nabi Muhammad, ada seorang perempuan fasik, fajir, pezina, seorang perempuan baghiyah,
Baghiyah itu mohon maaf pelacur, PSK, masuk surga Allah hanya gara-gara memberi minum anjing. Ada dia lewat di jalanan, kemudian dia lihat ada seekor anjing lagi mau minum dari sumur, tapi nggak nyampe, palanya tuh nggak nyampe ke sumur tersebut. Dia berusaha untuk menjulur-julurkan lidahnya, nggak nyampe. Perempuan itu lewat, hatinya ngerasa kesian sama anjing ini. Dia nggak kemudian ngambil batu dia lempar, najis nih, nggak gitu. Hatinya punya rahmat, hatinya punya kasih sayang. Dia ambil terompahnya, dia ambil sendalnya, sepatunya, dia kemudian ambil air di sumur tersebut, didekatkannya air itu ke mulutnya anjing. Anjing tersebut meminum dengan lahap, kelihatannya masih haus. Diambil lagi air tersebut, terus dia beri minum kepada anjing tersebut tanpa menyentuhnya, karena dia tahu anjing ini adalah binatang najis. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bilang, dia merahmati hambaku, bagaimana mungkin aku tidak merahmati dia. Allah mengampuni dosanya, memberikan taubat padanya. Dia pun kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Ada yang begitu juga. Kamu, saya termasuk yang mana? Yang kayak iblis Allah usir dari rahmatnya hanya karena satu dosa? Ataukah menjadi yang Allah ampuni dosa-dosanya meskipun bergunung-gunung hanya karena Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayanginya? Kita hanya bisa berharap, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Minal aidi. Kalau kita dapat ampunan Allah, kita pun kembali kepada fitrah, kita pun kembali menjadi hamba yang terampuni dosanya. Dan wal faizin, kita menjadi hamba Allah yang sukses. Hamba yang sukses tubuh Kak Dek, bukan yang hartanya paling banyak. Enggak. Kamu jangan menyangka kalau hartamu banyak berarti kamu udah sukses. Mungkin dalam pandangan manusia iya. Hamba yang sukses itu bukan yang meraih gelar dan jabatan. Tuh orang sekarang kepilih jadi anggota dewan, dia sekarang kepilih jadi bupati, dia sekarang kepilih jadi gubernur, dia sukses. Dalam pandangan manusia mungkin, akan tapi dalam pandangan Allah yang sifatnya kekal abadi, tidak pernah berganti, tidak pernah berubah, Allah Subhanahu wa taala punya definisi tersendiri mengenai kesuksesan seorang manusia. Apa kata Allah? Silakan baca nih di surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti bakalan mati. Kamu, saya, kita semua bakalan mati nih Bu nih.
Kak, Dek, semuanya bakalan mati, dan mati itu nggak